Kayak ngono to. Wis engko wis ora tak potong-potong. Bon itu kok potong viral aku malah. Mariadi. Kan aku artis. minggir Amit. Boys. Ekaten. Pakai tapi kok ngono to, Cok. Mo. Daiwan jadi vlogger. Dewan Rinis jadi YouTuber. Karena nih toh. Wis. Ora repot-repot ke video sanek vlogger dhewe. Tapi aku rame situ ya. Iya ya. Bisa tolong dilan. Mendengar pun tak sentuh. Ngini. Astagfirullah. Dilan saya ngini gitu. Oh. Starboy. Damis. Tangannya sopor. Nanti ya, yang disiapkan salah satunya ada yang kayak gini, ya. Nanti tujuannya ketika di sini sudah dipasang infus, misalnya di sini, ini nanti udah masuk, ini kan bisa gini gitu, masukkan sini. Terus nanti ada tambahan ini yang bagian gini, ya. Jadi ada yang ukuran besarnya ada 2, terus habisnya itu nanti bisa ditambahkan lagi. Ini buat persiapan, ya. Nanti kan ada yang taruh sini. Tiba-tiba sama kayak di nanti kamu cium tangan lah. Aku pernah. Saya minta tolong diambilkan bagi satu. Bagi. Gak ngerti bagi laser wes. Cah tapi gini ya Cah, nanti di rumah sakit untuk potongannya gimana tetap mengikuti dari pihak rumah sakit ya Cah ya. Menampung 2 tangan tuh berat tau. Gemoy. Tinggi Mas Manen dalan. Apa tak zoom itu? Ya situ tak zoom. Saling cek Operator. Kok yang mana tuh? Operator kapasitas. Aku kan jungkel ngarep gini. Oh iya. Ini saya belum mulai ya Cah ya. Posisi siap mentok. Nah, wis nge-video kan, Mang. Sebelumnya terkait apa ini itu kan macam-macam ya Cah. Di sini ukurannya itu ini ada ukuran 22, di sini ada ukuran 20 ya, 22, terus habisnya itu di sini ada ukuran 20, ada juga ukurannya yang 18 ya. Ini nanti akan menentukan itunya juga Cah. Jadi gini, kalau misalnya semakin
besar ininya, biasanya itu semakin kecil untuk bagian ininya. Terus untuk kita tahunya itu gimana, itu tergantung dari pihak rumah sakitnya. Biasanya kita dikasih tahu, dia ambilkan avokat yang warna, ini kan namanya avokat ya, ambilkan avokat yang warna pink atau yang warna biru ataupun hijau, nanti yang menentukan dari pihak sana. Jadi kalau disuruh nyiapkan, tolong itu ditanyakan sing warnanya apa ataupun yang ukurannya berapa, karena ukurannya macam-macam, nggak sekedar infus. Terus untuk infus ini kan yang ada kayak pegangannya ini toh, ini ada yang model kayak mixed needle gini. Terus ini kan sama nih dua ini, yang sini ini juga avokat juga, sama-sama avokat ya. Ini avokat yang biasa, cuman ini nanti pakai yang mana setiap rumah sakit juga berbeda. Ada yang pakai model kayak gini, ada juga yang model pakai yang seperti ini ya. Terus untuk obatnya, kalau yang modelnya seperti ini, prinsipnya infus itu Cah. Jadi untuk prinsipnya infus ini tak buka ya Cah ya. Ini kan sudah dipakai nih ya. Ini kan ketika masuk jarum ini kan masuk semuanya tuh Cah. Jarum ini masuk semuanya, terus nanti kita agak tarik sedikit gitu. Jadi ini tarik, tapi kita nggak mungkin pakai tangan dua. Jadi ketika posisi ini, ibu jari, pokoknya nggak ngide ya, ibu jari sama jari telunjuk, ikan wis masuk nih. Terus dilihat, ikan kan jarumnya kan enak sing lincip, ada yang kayak buka gitu tuh Cah. Jadi ini harusnya arahnya seperti ini. Jangan sampai gini, lek nyusrup ini angel. Jadi posisinya harus seperti ini. Terus habisnya itu, kalau sudah masuk separuh, itu posisinya 45 derajat, terus kita tarik, pakai yang belakang. Ya. Ini gini, terus kita tarik. Ditarik ini, kalau ini masuk, biasanya di sini ada darahnya yang keluar. Kalau sudah darahnya keluar, jarumnya ini dilebokne meneh, terus ini dimasukkan. Gitu seperti itu. Nanti kalau sudah iki misalnya Cah, ini saya belum mulai ya Cah. Ini saya belum mulai. Ini misalnya arahnya ini, nanti saya pakai yang itu. Ini misalnya seperti ini. Ini udah dibersihkan nih katakanlah. Terus ini saya masuk nih di sini. Ketika masuk ada tahanan apa enggak? Ini memang agak sulit Cah, soalnya kan wis rodok rusak ya gini ya. Ini sudah masuk nih. Kalau sudah masuk, kita agak masukkan sedikit. Terus habisnya itu agak kita tarik. Kalau benar biasanya ada darahnya yang keluar. Terus habisnya itu kalau sudah keluar, kita masukkan lagi. Setelah kita masukkan lagi, ini kita mengikuti. Kita masukkan, misalnya seperti itu. Setelah masuk, ini nanti posisi di sini sudah siap yang namanya infuset. Kalau sudah siap infuset, nanti langsung dimasuk. Ini ya, ini dikeluarkan, ini dipegang gini. Tujuannya apa toh? Iki ditekan, biar darahnya ini tidak keluar. Ini gini. Misalnya taruh bengkok, terus infusetnya langsung dimasukkan gitu ya. Kalau sudah seperti ini biasanya gini ya, seperti ini. Terus kalau udah seperti ini Bu, nanti obatnya masuknya lewat mana? Ini biasanya dikasih alkohol swab, terus disuntikkan di sini gitu. Terus kalau yang model seperti ini nanti untuk obatnya dimasukkan lewat ini ya. Ini nanti kalau sudah terpasang baru saya nanti tak bukain gitu. Jadi lewatnya lewat sini. Dilihat dulu. Karena ini pun gandengannya ya iki. Lek model yang ini iki berarti sampai masuknya obat lewat sini. Ya. Tapi kalau modelnya seperti ini tidak ada penutupnya iki berarti sampai masuknya obat lewat yang sini. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Cah, tolong carikan standar infus Cah. Perkenalkan, nama saya Heli. Di sini saya akan mempraktekkan pemasangan infus dan juga pelepasan infus. Apakah diizinkan kayak gitu. Macet sana sekali. Mana ya? Ini Bu. Jangan ngomong gawe ya.
Kalau sudah perkenalan, terus habisnya itu jangan lupa kita untuk mengecek alat yang dibutuhkan. Itu salah satunya adalah handphone. Terus habisnya itu jangan lupa iki disiapin dhisik cah. Jadi sebelum perkenalan biasanya kan koncoane wis mulai selesai. Nah, iki wis lekas dicicili. Jadi ben iso cepet. Karena besok minggu depan itu Kamis Jumat nggak selalu harus full video loh ya ini. Ya, ini jangan full video. Lah, di pause dulu. Jadi kita siapkan dulu untuk ininya. Terus kita siapkan ben iso cepet karena Kamis Jumat itu harus selesai. Kamis Jumat selesai, Jumat itu kalau bisa saya sudah masuk demo praktek yang selanjutnya untuk pemberian obat. Minggu depan langsung penilaian karena yang minggu selanjutnya itu seenggaknya tinggal materi yang santai karena itu wis kayaknya ada kemungkinan anak-anak sudah ada yang itu serah terima ya. Terus ketika sudah, jangan lupa kalau sudah perkenalan ya, kita juga perlu menyiapkan ini juga. Kalau infus itu Cah, ya, ini nggak perlu di video dulu kalau belum mulai di. Ini nanti kalau mau latihan pakai jarumnya berulang ya Cah ya. Ini nanti jangan lupa kita cuci tangan ya. Pokoknya yang penting iki ini pas urun cuci tangan ya Cah. Karena kalau sudah cuci tangan biasanya kita wis apa ya? Kalau pakai handphone itu biasanya kelet-kelet ya. Jadi alat yang dibutuhkan tuh ini ya. Ada hipafik ataupun ultrafik, terus habisnya itu gunting plester, terus ini bisa RL, NaCl, D5 kayak gitu. Terus habisnya itu di sini perlu avokat, terus ada infuser, terus sama alkohol juga. Nah, kalau yang blood transfusi set itu yang seperti ini, diingat-ingat, sing enek saringannya. Kalau yang ini kan tidak ada saringannya tuh, hanya langsung kayak gini aja, terus beda ya. Ya. Kalau sudah, tadi sudah izin, lalu kita cuci tangan, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari, kuku sudah. Terus kalau sudah kita pakai handscoon. Tidak perlu, pokoknya yang penting di sini bersih gitu ya Cah ya. Di sini ya, kenapa saya nggak pakai itu dan sampai ngerti dasarannya tuh seperti ini, dieling-eling Cah. Terus lek arep nyuwek, iku ora butuh nyuwek ataupun gunting. Di sini ada tandanya ini. Ya. Di sini ada tandanya. Ini yang disobek. Ya. Kayak sampai lihat di adegan film biasanya gitu, yo nggak segitunya juga sih. Ya. Ini kan masih belum ada apa-apanya ya Cah ya. Terus ini berarti posisinya ngelos. Kalau ngunci itu biasanya ke bawah. Ini juga masih segel. Kita buka dulu. Nah, ini kan tadi sik kosong loh Cah. Ini dipencet dulu biar terisi separuh. Kalau sudah ya. Kalau di sini ada ininya ya langsung kita ginikan. Tapi kalau nggak ada ya berarti diginikan dulu. Tapi ini biar mudah tak ginikan aja ya Cah ya, biar semua bisa lihat. Ini kan alirannya sudah sampai sini loh Cah. Jadi ketika infus itu kita pastikan sudah siap dulu. Jadi nggak boleh ini langsung diincep nih, nggak oleh Cah. Ini cairannya harus dinaikkan dulu ya. Kalau di sini ada udaranya harus dikeluarkan. Kalau udaranya banyak berarti harus diginikan lagi ya. Kalau udaranya banyak ya wes dibuang aja. Tapi kalau misalnya udaranya nggak banyak,
cukup diginikan aja ya. Kalau sudah, terus gini ya. Udah. Jangan terlalu masuk aja ya. Nanti kalau terlalu masuk nanti kita kesulitan ngambilnya. Tuh. Ya. Ini. Oke, ya. Untuk selanjutnya berarti yang kita siapkan adalah ini alatnya apa harus di sini? Enggak ya. Ini nanti alatnya sini biar lebih mudah aja biar kalian ngerti. Ya. Terus ketika sampean buka ini juga harus dilihat juga. Ini ada tulisannya open ya. Ya. Ini. Ibu, mohon maaf, ini saya mulai untuk pemasangan infusnya ya. Cah, ini nanti pas sampean latihan tolong cari yang normal ya Cah ya infusnya. Apa itu? Tornikatnya cari yang normal ya, karena ini rodok normal ya. Harusnya ini kalau dibuka saya coba carikan aja saya sekalian yang di sana. Terus ojo bingung molak malik ya, ini juga perlu tahu ya. Biasanya Caca ketika praktek saya bingung ya, posisinya gini ini sih mesti ojo kok lebokne wis grogi ngene terus ngene biasanya gitu. Nah, terus habisnya itu begini kan kita tarik, kalau sudah kita siapkan. Ini nggak tak masukkan soalnya biar nanti dipakai lagi bisa. Harusnya ini masuk ke bengkong ya. Bu, tolong menggenggam ya, soalnya kalau nggak menggenggam itu biasanya kurang bisa kelihatan Cah. Bu, tolong menggenggam deh. Dari dalam ke luar. Kalau sudah ini dibuang nggak apa-apa. Terus ini. Nah. Ini kan kelihatan loh Cah. Ini ya, mohon maaf kelihatan benda ini. Nah, ini ngarahnya jangan gini loh ya. Tapi posisinya adalah gini. Pokoknya jarumnya harus ke atas. Nah, kalau sudah ini nanti berarti sudutnya adalah 45 derajat. Kalau sudah masuk, di sini kan tidak ada tekanan, nilai ada tekanan jangan dipaksa. Nah, ini sudah masuk, masukkan lagi, terus kita tarik. Nah, saya nariknya pakai 3 jari yang belakang. Ketika sudah narik, dianggapnya di sini ada darahnya, berarti kita masukkan lagi, terus habisnya itu, ya, ini kita masukkan. Kita masukkan secara perlahan, ininya dilepas, terus habisnya itu, yang bagian ini juga dilepas, karena tadi sudah kita cek, terus habisnya itu kita pegang yang ini, terus kita masukkan gini. Terus kita cek apakah sudah masuk apa belum ya, udah netes apa belum gitu. Kalau sudah terus dimatikan. Boleh gak ngono belambang saya ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya. Kalau sudah Aku sing jungkel di ngarep ini. ini biasanya ada yang megang ya, biasanya. Kalau nggak ada yang megang ya macam ini gimana ya. Terus posisinya itu gini.
makanya perlu yang namanya cadangan. Kalau ada kejadian seperti ini gimana Bu? Ya wes, berarti kita mau nggak mau harus apa gunting lagi gitu. Yang pasti bagian sini juga harus ditutup. Ini perlu tambahkan lagi. Berarti ini sudah terpasang, terus habisnya itu kita cek untuk masih netes apa enggak. Jadi ketika tadi udah dicek, kita cek lagi masih netes apa enggak. Kalau sudah netes berarti ini sudah benar. Terus habisnya itu kita rapikan untuk alatnya. Sudah gitu aja untuk ini. Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum? Nah, untuk memasukkan obat iki nggak perlu dipraktekkan, tapi sampai sekedar tahu aja. Ketika sok sampai dikon lebokne obat. Kalau lebokne obat sing modeling ini iki ya. Ini nanti berarti dibuka ininya. Itu ininya bisa dibuka gini ya, Cah ya. Ini dibuka gini. Kalau sudah nanti ini langsung dimasukkan ya. Jadi posisinya nggak boleh ini gini terus dijarne gitu, nggak boleh ya. Jadi ketika kita membuka posisi sudah siap. Ininya Cah, biasanya kan sepet kan kayak gini loh Cah. Misalnya di sini ada obatnya sih, anggap ini tidak pakai jarum, jarumnya dilepas dulu pakai satu tangan, terus habisnya itu ini diginikan, langsung dimasukkan sini. Ibu ini obatnya saya masukkan ya, mohon maaf Bu. Nah ini sambil diginikan juga bisa. Kalau sudah, terus habisnya itu di sini sudah masuk. Permisi ya Bu ya, ini saya lepas dulu ya Bu ya. Muter rodokan, terus langsung ditutup gini. Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Ini sekedar tahu aja ya, Cah. Nanti untuk pemberian obat tidak perlu dimnya. Nah, gini lagi. Setiap rumah sakit itu biasanya berbeda. Ada yang masih pakai ultrafit gini, ada juga yang modelnya kayak pakai Hansaplast itu loh, Cah. Bisa ada Hansaplast kecil nanti tinggal nempel, itu juga ada. Ya. Bu, permisi ya Bu ya, ini saya mau melakukan untuk pelepasan infus ya, karena ibunya kan ini sudah selesai, sudah mau pulang ya Bu ya. Ketika mau lepas infus, kalau di sini posisinya netes, jangan lupa untuk dimatikan. Kalau sudah dimatikan, terus habisnya itu ya, di sini biasanya tergantung rumah sakit, ada yang pakai alkohol swab gini, ada juga yang semprotannya itu sudah ada NaCl. Jadi wis disemprot dhisik, yo. Tujuannya apa sih kita disemprot? Ben ojo terlalu lengket, ya. Ini misalnya aja nih, ini pakai ini. Bu, permisi ya Bu ya. Ini saya lepas dulu ya Bu ya. Ini sudah kelihatan mau lepas, terus habisnya itu ambil swab lagi karena kita nggak ada PZ, terus habisnya itu kita tekan. Udah. Kalau mau pasti gampang ya, sing angel itu ketika pasang. Kalau sudah kita tekan, terus habisnya itu baru
pasang untuk flash. Ibu, ini sudah selesai ya Bu ya untuk untuk pelepasan infusnya. Semoga ibunya lekas sembuh. Udah selesai. Terus habisnya itu kita rapikan. Terus habisnya itu langsung dibuang kayak gitu ya. Udah sampai sini, nanti temannya yang lain bisa masuk ya. Berarti ini dilepasi dulu ya. Ini dilepasi dulu. Terus habisnya itu yang di sini dikeluarkan dulu ya. Kalau sudah keluar, terus habisnya itu nanti diulang lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya. Kalau sudah, kita lepas handscoon, terus habisnya itu dokumentasi. Seperti biasa, saya sudah melakukan praktek pemasangan infus dan pelepasan infus. Dengan hasil ketika saya pasang, pasien merasa sakit, dan ketika saya lepas, misalnya pasien sudah merasa lebih nyaman. Pada hari apa, tanggal, jam diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang perawat. Sampai sini ada pertanyaan? Buang hati-hati loh, Cak.